Dia pengen dapetin sugar baby, tapi 100.000. Sugar glider aja nggak dapet loh, makannya seminggu begitu loh. Tapi untuk buntutnya bisa gerak tuh respect tau. Karena setahu gua ada alat cosplay buntut-buntutan yang bisa gerak. Tapi dia caranya adalah dimasuki. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Mari kita mulai berita kali ini dengan perkara yang datang dari luar negeri, yaitu ada orang yang mati suri ketika di penjara. Dan datang pertanyaan, ketika seseorang dihukum seumur hidup kemudian dia mati dan hidup lagi, bukankah hukumannya selesai? Kan itu hitungannya kehidupan kedua, bro. Masa lanjut lagi? Bebas lah. Enggak ya. Enggak. Dia nggak salah. Anyway, bagaimana keadaan semalam kawan-kawanku yang rungkat? Final bola semalam itu seru banget. Gue nonton kan bareng Ali, Farhan, Ara sama apa ceweknya Farhan. Terus kayak nonton tuh deg-degan gitu loh, kayak anjing 2-0. Ya udah 2-0 gimana ini? Masalahnya tuh ngejarnya sulit, mental udah kena, tiba-tiba 2 sama. Tiba-tiba 3-2, tiba-tiba 3-3. 3-3 extra time, penalti, terus 4-2. 4-2 enggak sih? Seinget gue 4-2 deh. 4-2 atau 4-3? 4-2 deh. Terus kalah. Terus langsung kering. Oh ini yang penaltinya Mbappe yang akhirnya dia nyetak hat-trick kan. Ya. Bete banget tadi. Tiba-tiba wifi-nya ngadet. Tiba-tiba gagal aja, mesti di reload dulu anjing. Gagal menampilkan halaman, coba lagi. Ya Allah, bete banget. Gue balikin itu meja. TV digital kesulitan. Ini dari video.com. Ini dari video.com. Akhirnya Oh, karena ada di TV nggak sih tapi? TV ada kan semenjak udah nggak analog lagi. Jadi aksesnya kadang susah. Bukan, maksudnya Piala Dunia tuh ada di TV nggak? Ada SCTV kan? SCTV Indosiar kan? Aksiannya milik mereka. Tapi kenapa tiba-tiba coba? Itu coba lagi tuh itu video.com itu. Kan dia kita Sebelum lu langganan video.com, langganan internet yang mendingan, ya gitu. Iya, ntar jadi permasalahan lain gitu. Dan seperti biasa, ketika ada juara-juara, pasti kan ada orang-orang yang hadir ikut menyemangati. Mantap. Kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri, katanya. Nah gitu. Di belakangnya Messi. Messi tahu kagak kita hidup di dunia. Anjir. Gokil ya. Congratulations Argentina, mantap. Ini nggak ada kalimatnya tapi tetap mantap. Dukung Argentina juara, respect. Tapi ya kayaknya alasannya adalah untuk mengambil masa. euforia. Ya ikut meramaikan euforia yang ada dan mengambil masa orang-orang yang mendukung Argentina juga gitu. Mantap. Don't mind me, I'm just vibing, anjay. Lu tau gak sih kemarin ada yang kayak gini? Jadi kan di Twitter tuh kayak entah kenapa lu dapat menemukan dengan mudah FWB-an segala macam gitu kan. Terus ada orang naro di manifest gitu, cari sugar baby tapi per minggu 100.000, dapat nggak ya? Drop your best answer, nanti ku follow satu-satu. Mel 30 sekian umurnya gitu. Dia pengen dapetin sugar baby, tapi 100.000. Sugar glider aja nggak dapet loh, makannya seminggu begitu loh. Seminggu 100.000. Tukang di rumah gua aja 100.000 tuh kagak dapet sehari. Sehari cepet 50, cepet 75. Itu kenek. Kenek aja 125 anjing di sini. Ya Allah. Itu maksudnya dia ngebayarin sugar baby-nya. Iya, maksudnya kayak dia ngejajanin sugar baby-nya tuh per minggu 100.000. Anjay, Supra aja 125 bangsat lu. Terus ada yang reply,
Kak, saran aku daripada buat sugar baby mending kakak tabung aja. Soalnya kakak kayaknya masih susah juga. Iya. 100.000 bagi 7 Berarti sehari berapa ya? 12.500. Kayak ngasih jajan anak sekolah, maksud. Anjing apaan lu? Maksud kalah sama adik gua anjing. Itu jajan adik gua sehari itu, ceban. Ya Allah. Dulu juga gua siapa ceban. Maksud gua daripada minta sama lu mending minta sama bapak gua, maksud kalau gitu. Tapi per minggu 100.000 dapat enggak? Ya Allah. 100.000 bagi 7 hari sebenarnya 14.000 per hari. Ya elah beli seblak nggak cukup, di sini mah harganya 15.000. Malas banget nombok 1.000. Lucu juga. Jadi tuh di Twitter ada yang ya lu tau lah, FWB-an, friends with benefit segala macam, yang intinya lu bisa kayak yang punya relationship tanpa ada dalam relationship tersebut. Gimana sih kalimatnya? Ya gitulah. Kayak TTM, temen tapi nah gitu. Tapi nggak 100.000 juga, bangsa. Bandingannya jauh banget sama orang-orang yang kayak jadi sugar baby bisa punya apartemen, nyicil mobil, 100.000 loh. Oh, kita masih perlu ngebahas Karen Diner gak? Jadi beberapa waktu lalu kan banyak orang akhirnya ngebuka datang ke Karen Diner tersebut kan. Terus juga datang dengan ya ekspektasi mereka masing-masing gitu. Tapi akhirnya jadi perdebatan lainnya di sosial media karena ada yang bilang gak cocok seperti yang sudah kami pikirkan di awal. Ketidakcocokan itu pasti akan terjadi. Terus rasa-rasanya ada miskonsepsi antara Karen sama bullying karena mereka jatuhnya tuh kayak lebih ke ngata-ngatain orang aja gitu instead of jadi Karen. Pelayanan Karen di Jakarta dikritik karena dianggap body shaming hingga kobokan minuman. Dan ada aturan tertulis dari Karen Diner original yang ada di UK, yaitu kayak nggak rasis, seksis, homofobik, bla bla, dan no body shaming. Nah, ketika ada orang datang terus tiba-tiba teriak muka lu kayak pantat panci, itu adalah ya body shaming lainnya gitu. Copyright nggak sih? Burger di sini enak, porsi gede, burgernya 120.000. Gue sempet bahas ini di live ya. Emang target marketnya bukan kita, Cok. Kita tuh cocoknya sama burger abang-abang yang goceng, yang ceban, kebab apa namanya, kebab abang-abang yang goceng juga. Yang dagingnya kita nggak tahu tuh daging dari mana tuh. 120.000 dan ini burger sama kentang tuh dipisah, jadi dia nggak yang satu set gitu. Kemarin gue ngeliat ada review orang makanan segala macem. Yang jadi perkara lainnya adalah kayaknya ada nih ada satu video. Ada video orang berantem. Jadi ini adalah YouTuber, kita tahu bersama. Dia juga video yang versi dia udah naikin viewsnya kayak sekarang ada di 800.000 something gitu. Dan dia datang ke situ, kalimat dari yang punya bengkel burgernya sendiri sih katanya monster marketing ya, semuanya udah disetting. YouTuber yang ribut juga udah ada tamunya, bla 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 bla, untuk nyari hype-nya aja gitu. Yang mana harus kita pahami bersama, kayaknya Karen tidak yang semerta-merta datang terus ngebully orang gitu. Terus gue nggak tahu itu akan bertahan lama atau enggak karena banyak sekali perdebatan lainnya di sosial media aja gitu. Karen Diner yang bener feel-nya adalah makan di rumah mertua yang nggak pernah setuju anaknya Anda nikahi. Yeah. The real Karen Diner Indonesia. Buruan kelamaan, the time is money, you know. Gue malah lagi pindut nih. Campur dah. Pakai pare. Gue mau dugem nih, gue nggak bener. Pakai pare. Tahu, Pakai kol. nggak pakai somai. Udah, Pakai. kelamaan HP lu medung. Gue pengen tahu dah abang-abang ini di mana ya? Kayaknya di Bekasi dah. Ayo samperin yuk. Jakarta kayak Samperin yuk. gimana? Gue penasaran dah.
Gue pengen tahu sumpah, abang-abang ini di mana. Gue lebih pengen ke tukang somai daripada ke Keras Diner itu. Lebih asik dah. Nggak, menurut lu sekarang gini, kayak apakah hype-nya akan terjaga terus-menerus atau pada akhirnya dia akan fail off gitu? Apakah hype-nya akan sampai 3-4 bulan aja atau ya sampai seterusnya gitu? That's the question. Karena yang gue takutkan adalah lama-lama tolak ukurnya tuh bukan profit dari pada akhirnya jatuh ke profit, tapi kalau engagement doang yang naik ya. Gue sekarang kalau ngeliatin orang makan ingetnya ini tahu apa? Orang yang nemuin jari di sayur sop. Yang mana sebenarnya kalau lu lihat detailnya lebih dalam ya, itu tuh rada wadaw gitu loh. Nih kronologisnya nih. Jadi potongan jari yang ada di sayur lodeh itu ditemukan oleh Petrus Watu 30 tahun. Awalnya sayur lodeh itu dibeli sama 2 orang di sebuah warung makan. Terus menu makan siang itu dimakan sama Dion dan Isto. Keduanya menyisakan sayur lodeh itu untuk Petrus. Jadi dapat sisa nih. Saat Petrus memakan sayur tersebut, ia menemukan potongan jari. Penemuan jari itu kemudian dilaporkan ke Polsek Tasifeto Timur. Lokasinya di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah. Mereka juga membawa barang bukti sayur lodeh dan potongan jari manusia yang ditemukan. Kalau lu udah sempat ngelihat fotonya, itu tuh bener-bener jempol aja men. Gue nggak tahu itu jempol kaki atau jempol tangan, tapi intinya jempol dan iya ujungnya gitu loh, masih ada kukunya. Awalnya tuh gue mikir kayak mungkin ini kayak mainan yang dibeli di Jogja, Bali gitu, atau kayak jari-jarian gitu. Tapi akhirnya pihak kepolisian tuh ngasih konfirmasi kalau ini beneran jari orang gitu, bener adanya. Makanya akhirnya lagi dicari tahu dulu tuh segala macam, karena kecurigaannya datang kalau itu tuh masuk ke dalam tahu. Kecurigaannya itu masuk ke dalam tahu, ketika dibuka ada jari. Nah, sempat ada didatangin tempat produksi atau tempat masaknya segala macam. Orang-orang yang masak dan yang bikin itu jarinya masih pada ada gitu. Kan patut dipertanyakan, maksudnya kayak ini bisa jadi sebuah hal yang menakutkan loh gitu. Gua nggak paham sama sekali bagaimana sekiranya sebuah jari, ujung jari bisa masuk ke makanan, itu nggak masuk akal gitu. Makanya ketika lagi mau dicari tahu ini jadi panjang banget perdebatannya. Masih mau dicari tahu, masih mau dicek DNA maksudnya. Ini punya siapa? Karena kan kalau jempol tangan itu harusnya kita ketika bikin KTP kan ada sidik jari kan. Kenapa sih, Ndu? Kok mau absen susah? Lagi mau dicek DNA apakah itu laki-laki atau perempuan, terus di mana asalnya segala macem. Ya, entah kalau ada update gue kasih tahu, karena itu cukup creepy men kalau dipikir-pikir. Kita bicara ini jari manusia gitu. Ya gitu. Pertanyaannya tuh kalau kecelakaan kerja, perasaan bikin tahu atau bikin sayur atau apa? Maksudnya kayak nggak ada melewati mesin yang sebegitu kan, itu kayaknya mesin banget deh gitu potongannya tuh. Kalau jari juga paling tapi kalau cetak gitu. Proses pembuat apa itu dari tahu ya ceritanya? Dari yang gue denger sih tahu. Pembuatan tahu iya kan nggak ada yang Iya. pas maksudnya. Nggak tahu dah. Udah ya habis ya. Twitter habis IG. Oh anyway, ini akan jadi bahan yang paling tebel di video ini karena ada sebuah video yang memperlihatkan orang tiba-tiba berubah jadi kambing. Kan gue bingung ya, orang-orang bingung semuanya ngelihatnya gitu. Sama ibunya gitu kan itu? Iya, kata pas ibunya masih mohon maaf. masih hidup gitu. Iya, dia Ah, katanya gitu. apa ibunya sampai meninggal juga gara-gara ini. Ya tekanan batin lah. Astagfirullahaladzim. Berarti yang saya dengar cerita itu benar adanya ya, seperti itu ya, Mas? Gini, gue nggak pengen terlalu banyak ngasih lihat lu footage-nya. Sebagai konteks gini dulu. Ada seorang YouTuber membuat konten ditaruh di YouTube. Konten tersebut berisi kayak video-video belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu yang sering kita lihat waktu bocah. Ada orang berubah jadikan pari lah atau siksa kubur segala macam semacam itu. Dimana dalam cerita ini ada seorang pria berumur 20 tahunan yang berubah perlahan-lahan menjadi kambing
karena menginjak kepala ibunya ketika sedang sholat. Dia seharusnya ketika dia akan berubah menjadi kambing tersebut, dia niatnya ingin meminta maaf kepada ibunya, tapi ibunya telah meninggal dunia karena tekanan batin yang dialami. Sebab si anak ini kelakuannya kayak tai, katanya gitu. Gua harusnya ngebikin video lebih cepat karena video dari YouTube-nya sendiri udah di take down, udah di private ketika views-nya udah juta-juta. Dan ini tuh nggak cuma satu part gitu, ada 4 atau 5 part gitu, ngebahas bocah berubah jadi kambing. Ramai sekali, penuh sekali sama pembahasan di sosial media. Cuman beruntungnya orang-orang udah pada pinter. Saya alumni anak ikan pari dan penampakan tuyul tidak akan percaya lagi, bagus. Untung orang-orang udah pada pinter ini. Kalau mungkin video ini disebar tahun 2002, pemikiran orang-orang akan beda tentu saja. Cuman ketika video ini ditaruh WhatsApp dan ibu-ibu atau bapak lu ngelihat video ini, gue yakin langsung ada forwardan ke grup keluarga, grup RT RW, ditaruh di story WhatsApp, rame pasti. Lihat nih, makanya jangan durhaka sama ibu gitu. Yang mana yang memang niatannya baik. Cuman wow. Videonya udah nggak ada sih. Tapi ketika gue ngelihat video YouTube-nya, ya emang dia ngebikinnya yang kayak ginian terus gitu. Maksud gue kayak, ya gimana ya? Apa dia nggak bisa lepas dari ikan pari waktu itu kali ya? Atau mungkin justru dia kreatornya yang waktu itu anak berubah jadi ikan pari. Terus keterusan. Waktu itu bikin DVD, sekarang bikin video YouTube. Gokil. Respect. Heboh demi saweran 3 juta, wanita muda ini nekat live hot di kuburan angker. Dan inilah yang terjadi. Wah, ini foto siapa lagi dipakai sama dia. 24 jam tangannya nggak bisa dilepaskan. Iya. Live hot itu maksudnya apa? Lu live sambil api unggunan apa gimana live hot tuh? Tapi di deskripsinya setelah video yang kambing kemarin rame, mulai ada disclaimer. Seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman semua, kami di sini tidak menuntut kepercayaan bagi siapapun dan kepada siapapun yang melihat tayangan ini. Dan saya juga tidak bermaksud menyinggung atau menyudutkan pihak manapun. Jangan untuk diperdebatkan. Konten saya buat hanya untuk kepentingan entertainment. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jika kalian merasa terbodohi, silakan skip aja. Sebelumnya dia disclaimer udah bikin apa baru-baru ini semenjak awalnya tuh nggak sepanjang ini. Awalnya nggak sepanjang ini, karena gue udah sempat ngeliatin video-videonya dia kan. Detik-detik warga berhasil tangkap babi ngepet. Nih, awalnya dia nggak bilang yang kayak hanya dibuat untuk entertainment. Iya. Pada akhirnya di YouTube kan banyak emang video-video kayak gini, jadi ya anggap aja hiburan lainnya gitu. Cuman yang kekocakannya datang karena timing aja nggak sih? Maksudnya berarti target marketnya itu bukanlah ABG yang pada akhirnya udah paham kalau teknologi sudah semaju ini gitu. Target marketnya adalah katakanlah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, I don't know. Cuman gara-gara video ini kan kalau kita logikakan itu caranya adalah dia duduk atau berdiri gitu. Ini kan kayak semacam balik gitu kan. Ketika dia duduk di bawahnya ada sesuatu gitu kan. Di bawahnya kayak ada lubang untuk dia duduk di bawahnya, terus kakinya ditaruh di atasnya, udah gitu doang kan. Di kepala gue demikian. Gue nggak tahu lu pikirannya gimana. Tapi kemudian gue ngelihat video-video lainnya di internet, terus ada yang lebih goks lagi. Dia sama berubah jadi kambing gitu. Kambing atau sapi deh, lupa gue. Di sini sih di captionnya kayak cewek berubah jadi sapi di Tanzania karena tidur bareng suami orang. Nah, gitu. Yang ini lebih advance karena buntutnya gerak anjing. Tuh. Buntutnya goyang-goyang anjing. Gokil. Respect. Lebih niat, lebih mantap lah. Dan gak cuma satu doang. Oh nih beda lagi nih. Dia jadi sapi juga. Lagi didoain. Kalau yang ini dia rada effort karena
Gue nggak tahu nih kalau maaf dia apa namanya, kakinya nggak ada atau gimana. Kemungkinan lain yang ada di kepala gue adalah ini kan dia di sini, ini digali karena dari tanahnya tuh kelihatan kayak ini tuh masih mulus nih yang ini. Gundukan tanah. Di sini tuh iya ada kayak bekas-bekas galian gitu kan, dan dibuat senatural mungkin, tapi yang namanya sampingnya tidak kelihatan demikian kan, jadi ragu-ragu ngelihatnya. Mama. Kalau yang ini kan dia kayak pasir gitu kan. Kalau pasir kan lebih gampang dong harusnya untuk digali gitu. Tapi untuk buntutnya bisa gerak tuh respect tau. Karena setahu gue ada alat cosplay buntut-buntutan yang bisa gerak. Tapi dia caranya adalah dimasuki. Tapi gue yakin dengan zaman yang udah maju, dengan kita semua yang sudah paham bagaimana caranya ya logika bekerja, harusnya yang kayak gini udah bukan lagi hal yang bisa membuat orang bodoh lah gitu. Kasih makan yang banyak lumayan bisa dikurbanin nanti Idul Adha ger. Karena ketika dia kan awalnya berubah kakinya berubah terus kemudian palanya jadi kambing anjing. Kagak ada di sini, orang videonya udah dihapus. Jadi kayak dia pelan-pelan berubah gitu. Terus mungkin berubah jadi kambing. Nah, di episode terakhir dia disembelih. Wah. Tapi jadi serem gak sih? Jadi serem dong. Pas palanya berubah jadi kambing ditutupin gitu, ditutupin. Nah nggak tahu orang kan ditutupin jadi nggak kelihatan banget. Dan gue ngerasa itu tuh topeng karena nggak gerak. Tapi ya, kayaknya juga semua orang udah tahu. Disclaimer juga udah jelas, ya udahlah. Nggak apa-apa hoax, video ini mengingatkan ibu adalah segalanya, hargain selagi ada. Mantap. Mungkin yang ingin ditanamkan itu pelajaran ya. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Anjay. Mantap. Jadilah kambing. 100.000 per minggu, sebulan 400.000. Ya elah. 400.000 6 bulan berapa? 6 kali 2,4. Anjing 2,4 UKT emang.